Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Zakia Sari Zahra dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hakikat, nilai, moral, dan hukum dalam upaya menegakkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam perspektif Al-Quran. Oke, jadi di sini kita mempunyai 4 materi pembahasan. Yang pertama ada hakikat fungsi nilai, moral dan hukum. Yang kedua keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Yang ketiga perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Dan yang terakhir problematika nilai, moral dan hukum. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Oke, yang pertama adalah hakikat fungsi, nilai, moral, dan hukum. Hakikat nilai dan moral. Hakikat nilai. Nilai atau value adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objeknya. Dengan demikian, nilai adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan suatu dengan sesuatu yang lain kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Hakikat moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya, yang terjadi maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan dan atau prinsip-prinsip yang benar, baik teruji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh karena itu, norma dalam perwujudannya, yang pertama norma susila. Dikatakan bahwa nilai berperan sebagai pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai manusia berada dalam hati nurani, kata hati dan pikiran sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan yang bersumber pada berbagai sistem nilai. Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Tingkatan norma sosial. Yang pertama ada cara, kedua kebiasaan, ketiga tata kelakuan, dan keempat adat istiadat. Macam-macam norma sosial. Yang pertama norma agama. Norma agama berasal dari Tuhan, pelanggarannya disebut dosa. Norma agama adalah peraturan sosial yang sifatnya mutlak sebagaimana penafsirannya dan tidak dapat ditawar-tawar atau diubah ukurannya karena berasal dari Tuhan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa pula yang dianggap buruk. Norma kesopanan merupakan peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kebiasaan adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan individu. Yang terakhir, kode etik adalah tatanan etika yang disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Pengembangan manusia sebagai makhluk susila.
Pribadi manusia yang hidup bersama melakukan hubungan dan interaksi baik langsung maupun tidak langsung. Di dalam proses antar hubungan dan interaksi itu, tiap pribadi membawa identitas kepribadian masing-masing. Oleh karena itu, keadaan yang cukup heterogen akan terjadi sebagai konsekuensi tindakan-tindakan yang masing-masing pribadi. Keadaan interpretansi kebutuhan manusia lahir batin yang tiada batasnya akan berlangsung terus-menerus secara kontinu. Ketertiban kesejahteraan manusia, maka di dalam masyarakat ada nilai-nilai norma-norma. Hukum sebagai norma dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai subsistem dari suatu sistem yang besar, yaitu masyarakat atau lingkungannya. Pengertian hukum sebagai sistem dikemukakan oleh Lagrange M. Friedman bahwa hukum merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi, dan kultur. Menurut Lon L. Fuller bahwa untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi 8 asas atau principle of legality yang sebagai berikut. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc atau peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. Selanjutnya ada hukum sebagai suatu sistem norma. Menurut Hans Kelsen bahwa suatu norma dibuat menurut norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi ini pun dibuat menurut norma yang lebih tinggi lagi dan demikian seterusnya sampai berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak dibuat oleh norma lagi melainkan ditetapkan terlebih dahulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat. Selanjutnya adalah keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Makna keadilan. Keadilan adalah kata jadian dari kata adil yang terambil dari bahasa Arab adl. Kamus-kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti sama. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil diartikan tidak berat atau sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, sepatut atau tidak sewenang-wenang. Keadilan diungkapkan oleh Al-Quran antara lain dengan kata-kata al-adl, al-qis, al-mizan, dan dengan kemenafikan kezoliman. Walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezoliman. Adl yang berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih. Karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan. Qis artinya bagian atau yang wajar dan patut. Mizan artinya timbangan. Oleh karena itu, mizan adalah alat untuk menimbang. Keadilan mencakup semua hal. Allah menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan dan menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan, akidah, syariat, alam dan hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci. Selanjutnya adalah perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Masyarakat bermoral. Moral adalah istilah manusia yang menyebut ke manusia atau orang lain dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lain. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Ciri orang yang bermoral dan tidak bermoral adalah jika seseorang melakukan tindakan sesuai dengan nilai, rasa, dan budaya yang berlaku di tengah masyarakat tersebut dan dapat diterima dalam lingkungan kehidupan sesuai aturan yang berlaku, maka orang tersebut dinilai memiliki moral. Kesadaran hukum.
Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang kepastian hukum, dan lain-lain. Akan tetapi dalam kaitannya dengan masyarakat, tujuan hukum yang pertama direduksi untuk ketertiban. Kesadaran hukum pada hakikatnya berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang ketentuan hukum yang mengatur hidup dalam hidup bersama. Dari pengakuan mengenai ketentuan hukum ini akan lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksud, sehingga timbul penghayatan terhadap ketentuan hukum tersebut. Jika kondisi seperti ini telah terdapat pada suatu negara, maka terbinalah kesadaran hukum yang berarti pula ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bersama tercipta. Selanjutnya adalah problematika nilai, moral, dan hukum. Hukum diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan melaksanaannya dengan suatu sanksi. Teori tentang tujuan hukum antara lain yang pertama ada teori etis, yang kedua ada teori utilitas, dan yang ketiga ada teori campuran. Pelanggaran etik. Kebutuhan akan norma etik manusia diwujudkan dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi. Kode etik profesi berisi ketentuan-ketentuan normatif etik yang seharusnya dilakukan oleh anggota profesi. Kode etik profesi dibutuhkan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Meskipun telah memiliki kode etik, masih terjadi pelanggaran terhadap profesi. Pelanggaran terhadap kode etik tidak diberikan sanksi lahiriah ataupun yang bersifat memaksa. Pelanggaran etik biasanya mendapat sanksi etik berupa rasa menyesal, bersalah, dan malu. Pelanggaran hukum. Problematika hukum yang berlaku dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran hukum, bahkan pada hal-hal kecil yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti pelanggaran terhadap perundang-undangan negara. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa masyarakat secara resmi berhak memberi sanksi bagi warga negara yang melanggar hukum. Ada beberapa hal yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Yang pertama adalah kesadaran atau pengetahuan hukum yang lemah. Kesadaran pengetahuan hukumnya lemah dapat berefek pada pengambilan jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan masing-masing. Dalam hukum dikenal dengan adanya fiksi hukum, artinya semua dianggap mengerti akan hukum. Seseorang tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan akan perbuatannya dengan alasan bahwa ia tidak mengerti hukum atau suatu peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah ketaatan terhadap hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang budaya egoisme dari individual muncul. Ada saja orang yang melanggar hukum dengan bangga malah menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Misalnya pelanggaran terhadap lalu lintas. Yang ketiga adalah perilaku aparatur hukum. Perilaku aparatur hukum baik dengan sengaja ataupun tidak juga telah mempengaruhi dalam penegakan hukum. Misalnya aparat kepolisian yang dalam menangani suatu kasus dugaan tindak pidana. Tidak jarang dalam kenyataannya juga langsung memvonis seseorang telah bersalah. Hal ini dapat dilihat dengan perilaku aparat yang dengan ringan tangan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana. Perilaku-perilaku semacam ini justru bukan mendidik seseorang untuk menghormati akan hukum. Ia menghormati hukum hanya karena takut pada polisi. Yang keempat adalah faktor penegak hukum. Seseorang yang melakukan tindak pidana namun ia selalu bisa lolos dari jeratan pemidanaan akan berpotensi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Korupsi yang banyak dilakukan namun banyak pelaku yang lepas dari jeratan hukum berpotensi mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Adanya mafia peradilan telah mempengaruhi semakin bobroknya penegakan hukum di negeri kita. Aparatur hukum yang sedianya diandalkan untuk menjunjung tinggi supremasi hukum justru melakukan pelanggaran hukum. Sebagai akibatnya, masyarakat pesimis terhadap penegakan hukum. Seharusnya penegakan hukum mampu menegakkan hukum seadil-adilnya. Tidak ada lagi diskriminatif terhadap si miskin sehingga terciptalah keadilan. Permasalahan hukum di Indonesia dapat diminimalisasi melalui proses pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Diharapkan wawasan pemikiran mereka pun semakin meningkat sehingga mempunyai kemampuan untuk memikirkan banyak alternatif dalam usaha memecahkan masalah hukum dan tidak melakukan pelanggaran hukum. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.